Dalam riwayat gemerlap Kerajaan Singasari, satu nama bersinar paling terang, Sri Maharaja Kertanegara 1268 Masehi. Beliau tak hanya menjadi raja terbesar yang mengangkat Singasari ke puncak kejayaannya, tetapi juga menjadi penguasa terakhirnya. Kisah hidup Raja Kertanegara dan keberadaan megah Kerajaan Singasari berakhir secara dramatis karena pemberontakan Jayakatwang pada 1292 Masehi. Namun, namanya tetap terukir dalam sejarah melalui karya sastra seperti Negara Kertagama dan Pararaton, meskipun kedua naskah tersebut memiliki perbedaan dalam penulisan nama dan silsilah Raja-Raja Singasari. Negara Kertagama mencatat Kertanegara memerintah sejak 1254 Masehi sebagai raja keempat atau terakhir Kerajaan Singasari setelah Ranggarajasa, Anusapati, dan Wisnuwardhana. Namun, Pararaton menggambarkan Kertanegara memerintah sejak 1272 Masehi dan berada dalam urutan ke-6 sebagai pemimpin Tumapel atau Kerajaan Singasari, mengikut sertakan tokoh-tokoh seperti Tunggul Ametung, Ken Arok, dan lainnya. Menariknya, Pararaton juga mencatat asal-usul Kertanegara dari ibu bernama Waninghyun atau Jayawardani, istri dari Raja Wisnuwardana di Singasari. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wungateleng, yang tak lain adalah putra Ken Arok, pendiri Singasari, dari Ken Dedes. Misteri dan keajaiban Kerajaan Singasari terus memikat pikiran para sejarawan. Meskipun berakhir dalam tragedi, kejayaan dan keberanian Maharaja Kertanegara tetap mengilhami generasi setelahnya. Lokasi kerajaan yang diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menjadi saksi bisu dari gemilangnya masa lalu yang tak terlupakan. Dalam landasan Kerajaan Singasari, Maharaja Kertanegara menonjol bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai pemersatu aliran-aliran agama yang berbeda. Beliau memadukan ajaran Hindu aliran Shiva dengan agama Buddha aliran Tantrayana dengan begitu harmonisnya sehingga Pararaton kerap menyebutnya sebagai Batara Siwa Buddha. Sesuai dengan catatan Negara Kertagama, Kertanegara bukan sekadar menguasai, tetapi sepenuhnya memahami dan memeluk semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Keberagaman keyakinan ini mengukuhkan posisinya tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga figur keagamaan yang dihormati. Gelar keagamaannya Sri Jnana Bajreswara atau Sri Jnaneswara Bajra menjadi bukti nyata akan kedalaman spiritualnya. Tak hanya dalam nama dan gelar, Kertanegara juga mewujudkan visinya akan persatuan agama dalam sebuah patung yang menggambarkan perpaduan antara Shiva, Hindu, dan Buddha. Patung yang dikenal sebagai Jina Mahakshobhya atau Arca Aksobhya menjadi simbol keharmonisan dan kesatuan di tengah perbedaan keyakinan. Patung ini, yang juga dikenal sebagai Arca Joko Dolok, kini bersemayam di Surabaya. Namun, tak sepenuhnya terungkap dari mana asal-usulnya. Ada teori yang menarik yang mengatakan bahwa Arca Joko Dolok mungkin dulunya adalah Arca Aksobhya yang pernah hilang, sebuah misteri yang menambah daya tariknya. Sebelum berada di Surabaya, Arca Aksobhya diyakini sebagai lambang Maharaja Kertanegara dan pernah ditempatkan di Candi Jawi. Peninggalan megah ini, menurut Arsip Perpustakaan Nasional, terletak di kaki Gunung Welirang, Pasuruan, Jawa Timur, menjadi saksi bisu dari kemegahan dan kearifan spiritual Maharaja Kertanegara serta Kerajaan Singasari pada masa lalu. Kertanagara mencuat sebagai Raja Singhasari pada tahun 1206-8 Masehi, tidak terikat oleh batasan-batasan Pulau Jawa seperti para pendahulunya. Ambisinya melampaui cakrawala domestik, dan dia bercita-cita untuk mengukir kejayaan hingga keluar Pulau Jawa. Langkah pertamanya menuju impian tersebut terjadi pada tahun 1275 Masehi, ketika pasukan di bawah pimpinan Kebo Anabrang dikirim untuk menaklukkan bumi Malayu. Meskipun menurut Nagara Kretagama, tujuan awal ekspedisi Pamalayu adalah untuk menaklukkan Swarnabhumi dengan cara damai, namun situasi berubah ketika Raja Swarnabhumi menentang. Meski demikian, pasukan Singhasari berhasil memenangkan pertempuran tersebut.
Para sejarawan menganalisis bahwa latar belakang dari ekspedisi Pamalayu adalah upaya untuk menghadapi ancaman Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan, yang saat itu sedang mengancam wilayah Asia. Kertanagara berusaha untuk mengambil langkah preventif dengan menguasai Sumatera sebelum serangan Mongol datang. Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa ekspedisi ini bertujuan untuk mempersatukan kekuatan di Nusantara di bawah kekuasaan Singasari untuk menahan serangan potensial dari Mongol. Beberapa literatur menyebutkan bahwa sasaran ekspedisi Pamalayu adalah untuk menguasai Melayu sebagai langkah awal menuju penaklukan Sriwijaya dengan harapan melemahkan posisi Sriwijaya sebagai penguasa Asia Tenggara. Namun, ini dipertanyakan karena pada masa itu Sriwijaya telah runtuh, seperti yang diungkapkan dalam Nagara Kretagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi. Catatan dari dinasti Ming menyebutkan bahwa pada tahun 1377 Masehi tentara Jawa menghancurkan pemberontakan Sanfotsi. Namun, istilah ini tidak selalu merujuk kepada Sriwijaya. Istilah Sanfotsi dalam catatan dinasti Song diketahui juga merujuk kepada Dharmasraya. Dengan demikian, ekspedisi Pamalayu diarahkan pada kerajaan Melayu sebagai bagian dari strategi Singhasari untuk menguasai lebih banyak wilayah di Nusantara dengan harapan memperkuat kekuasaannya di tengah ancaman Mongol dan menjaga stabilitas regional. Era pemerintahan Maharaja Kertanegara menandai puncak kejayaan bagi kerajaan Singasari. Mulai berkuasa pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara memimpin dengan obsesi untuk memperluas wilayah kekuasaannya melewati batas Pulau Jawa. Mimpi tersebut kemudian terwujud pada masa keturunannya saat era Majapahit. Tidak hanya fokus pada ekspansi ke luar Jawa, Kertanegara juga melakukan sejumlah penaklukan yang mengesankan. Salah satunya terjadi di Bali pada tahun 1284 Masehi. Namun, jangkauan pengaruh Singasari tidak hanya terbatas pada Bali. Menurut Negara Kertagama, wilayah yang terpengaruh oleh Singasari meliputi Pahang, sekarang bagian dari Malaysia, Tumasik, sekarang Singapura, Sumatera, Bali, Bakulapura atau Tanjung Pura, Kalimantan Barat, hingga Gurun, Maluku, dan sebagian Pulau Seram. Riset oleh Dian Sasi Proborini dalam analisis aspek diplomasi kultural dalam ekspedisi Pamalayu mengungkapkan bahwa Kertanegara adalah tokoh pertama di Nusantara yang memiliki gagasan ekspansionis hingga keluar Pulau Jawa. Kepemimpinannya membuat Singasari menjadi kekuatan dominan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, ekonomi, agama, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keberanian Kertanegara bahkan terbukti saat ia mengusir utusan Kekaisaran Mongol yang datang mewakili Kubilai Khan pada tahun 1284 Masehi. Meskipun utusan tersebut membawa peringatan untuk tunduk kepada Mongol, Kertanegara dengan tegas menolaknya. Maharaja Kertanegara tidak hanya menjadi Raja Singasari yang berpengaruh, tetapi juga tokoh yang membangkitkan semangat ekspansi dan kemegahan dalam sejarah Nusantara. Mimpi dan keberaniannya membuka jalan bagi masa depan gemilang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada tahun 1292 Masehi, puncak kejayaan kerajaan Singasari terasa getir dengan kematian tragis Maharaja Kertanegara. Raja yang sedang berkuasa tewas dalam pemberontakan yang digerakkan oleh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, kini dikenal sebagai wilayah sekitar Madiun. Jayakatwang, bagian dari Kadiri yang merupakan daerah taklukan Singasari, memiliki hubungan kekerabatan dengan Kertanegara, baik sebagai sepupu, ipar, maupun besan. Para raton mencatat dendam Jayakatwang terhadap leluhur Kertanegara, Kertajaya, yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Singasari, sehingga Kadiri takluk dari Singasari. Dikatakan bahwa keputusan Jayakatwang untuk memberontak didorong oleh Arya Wiraraja, mantan pejabat Singasari yang dimutasi oleh Kertanegara karena sering menentang kebijakan raja. Wiraraja diduga sebagai dalang intelektual di balik pemberontakan yang mengakhiri masa kejayaan Singasari. Selain faktor dendam, kelengahan Kertanegara juga berperan dalam runtuhnya Singasari. Kekuatan militer masih belum pulih sepenuhnya karena sebagian besar masih dalam perjalanan pulang dari ekspedisi Pamalayu.
Wira Raja dengan saran kepada Jayakatwang menggunakan taktik untuk menyerang Singasari saat pertahanan kosong. Memancing perhatian, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, dengan serbuan palsu yang disebut Jaran Guyang. Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang, tetapi serangan palsu tersebut hanya mengalihkan perhatian. Pasukan utama Jayakatwang berhasil merebut istana Singasari dan membunuh Kertanegara. Dengan kematiannya, kerajaan Singasari pun berakhir. Jayakatwang kemudian menjadi Raja Kadiri, tetapi kekuasaannya singkat karena dihancurkan oleh Raden Wijaya yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi sebagai penerus Singasari. Dalam 1 tahun, radikal perubahan politik menandai akhir dari salah satu kerajaan yang pernah megah di Nusantara.